lebih banyak apa namanya di industri, di dunia usaha begitu, supaya dia bisa mengikuti perkembangan dunia industri dan dunia usaha, ya, dan di dunia kerja tentunya. Ya, karena perubahan di era industri 4.0 itu kan sangat cepat, Bapak Ibu, sangat cepat. Lalu masuk ke dunia pendidikan menjadi education 4.0. Maka pada saat itu diperlukan melakukan reorientasi kurikulum. Waktu itu ya Bapak Ibu, ya Dikti mendorong untuk melakukan reorientasi kurikulum dengan pendekatan UB. Lalu muncul sekarang Bapak Ibu implementasi lebih nyata lagi, ya apa namanya di dalam pendidikan kita supaya sesuai dengan era industri 4.0, bahkan sekarang mungkin menjadi 5.0 ya Bapak Ibu, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya ini satu rangkaian Bapak Ibu, ya, supaya mengakselerasi apa namanya dunia pendidikan kita itu atau lulusan kita itu involve dengan perkembangan industri 4.0. Ya, cuman ya sekarang ini kita terkena imbas pandemi ini Bapak Ibu, sehingga mahasiswa banyak yang terhalang untuk belajar di industri. Ya, itu. Lalu yang berikutnya lagi adalah Bapak Ibu ini keterampilan belajar abad 21 ini Bapak Ibu. Ya, ini tentang kemampuan kolaborasi, ya, kemudian critical thinking gitu ya Pak ya, kemudian komunikasi, ya, kemudian apa namanya inovasi dan sebagainya ini Bapak Ibu mesti harus kita masukkan di dalam kurikulum kita, ya. Lalu berikutnya lagi adalah learning resources, ya, multi-set platform ini, ya, atau kalau oleh UNESCO sering disebut dengan open educational resources ini, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu di dalam implementasi pembelajaran itu berbagi konten, berbagi keahlian gitu ya Bapak Ibu ya, berbagi konten, berbagi keahlian. Mungkin Bapak Ibu nanti implementasinya di dalam pertukaran pelajar, ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi, ya, atau di luar di prodi yang sama, prodi yang berbeda di luar kampus. Itu salah satu bagian dari pengertian open educational resources, ya. Ya, berbagi itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah literasi data, teknologi dan manusia. Ini juga sudah tahu Bapak Ibu. Semuanya sudah tahu ini bagaimana mahasiswa diperkenalkan dengan atau diberikan pemahaman tentang data science, tentang teknologi, tentang manusia, human. Kemudian berikutnya adalah learning teaching method ini. Ya, disarankan blended Bapak Ibu, walaupun sekarang lagi full daring, ya, tapi nanti disarankan Bapak Ibu menggunakan blended kalau pandeminya sudah selesai. Kemudian infrastruktur ini dalam bidang teknologi, ya, penggunaan smart classroom, kemudian virtual reality, lalu augmented reality dan sebagainya. Berikutnya adalah budaya mutu Bapak Ibu, ya. Budaya mutu baik untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional itu. Ya, jadi ini yang didorong Bapak Ibu supaya nanti di dalam menjalankan kurikulum yang di dalamnya ada MBKM itu betul-betul bisa menjamin kesertaan mahasiswa di dalam era industri 4.0. Ya. Lalu paradigmanya Bapak Ibu, saya langsung saja paradigma yang keempat. Sekarang kita masuk ke paradigma yang keempat. Belajar menjadi personalized itu Bapak Ibu. Ya, di education 4.0. Ya, itu Gojek ini pendekatannya. Jadi lebih personalized itu artinya mahasiswa punya opsi lebih banyak, gitu ya Bapak Ibu. Dia bisa memilih belajar seperti biasanya, ya, seperti biasanya di dalam kurikulum selama ini, atau dia belajar dengan opsi, ya, opsi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu artinya lebih personalized kan Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh pengertian lebih personalized itu ya Bapak Ibu, salah satu contoh. Berarti sebenarnya pendidikan kita sudah masuk ke era education 4.0 ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah learning experience ini. Lebih banyak memberikan pengalaman belajar ini yang nyata Bapak Ibu. Ya, pengalaman belajar yang nyata. Memberikan pengalaman belajar yang lebih luas di dunia nyata. Gitu. Lalu berikutnya adalah connected. Ya.
belajar terhubung langsung ya setiap saat dengan sumber belajar dan dengan dosennya. Ya di MPKM kan juga didorong begitu. Pada saat magang pun ya atau pada saat mahasiswa melakukan KKNT pun ya atau kewirausahaan yang di luar kampus itu dia harus terhubung dengan dosennya. Ya terhubung di dalam beberapa hal yang dia pelajari terkait dengan mata kuliah yang ada di dalam dosennya. Yaitu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah smart teknologi, ini cirinya, kemudian capability. Jadi belajar itu tidak hanya untuk mencapai capaian pembelajarannya, standar kompetensi lulusannya saja, tetapi meningkatkan kapabilitas belajar. Ya, dengan akses pada sumber-sumber belajar yang tadi, ya open educational resources itu tadi akan meningkatkan kapasitas belajar. Ya. Dan berikutnya adalah value base. Jadi belajar itu kalau saya belajar dengan kemampuan seperti ini, sebenarnya gunanya untuk apa ini ya, gitu Bapak Ibu. Jadi dosen harus menunjukkan gunanya ini Pak. Jadi belajar kimia organik itu gunanya untuk apa ya itu ya. Belajar kimia analitik itu gunanya untuk apa ini. Belajar struktur metan yang kayak gitu, ya itu sebenarnya di samping belajar tentang struktur atom, gunanya untuk apa ya ini ya. Gunanya untuk apa ini ya. Apakah ada kegunaan yang lain gitu. Itu value base Bapak Ibu. Jadi kegunaan itu penting buat mahasiswa di saat ini Bapak Ibu. Tidak hanya kita mengatakan kalau kamu belajar ini kamu mampu ini loh ya, kamu bisa melakukan ini. Nah kalau sudah bisa melakukan itu gunanya untuk apa Bapak atau Ibu kan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Kalau hanya untuk mampu saja tidak ada gunanya ya gimana ya? Mahasiswa selalu mengatakan begitu. Nah ini era education 4.0 walaupun kadang-kadang kita sebagai pengajar sendiri juga kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu ya untuk menyampaikan gunanya. Saya mengajar mata kuliah teknik nuklir Bapak Ibu. Ya teknik nuklir itu pada saat saya membahas tentang atom dan reaksi visi misi, reaksi visi dan reaksi fusi itu Bapak Ibu ya. Itu pada saat saya membicarakan tentang struktur, itu kadang-kadang saya di Bapak Ibu agak kesulitan ini gunanya untuk apa ya berikutnya ya. Gunanya untuk apa. Tetapi kalau sudah saya bicara menceritakan tentang bagaimana proses reaksi visi itu terjadi, maka saya bisa berikan banyak contoh. Ini gunanya untuk ini itu gitu ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah VCS atau virtual classroom ini Pak ya. Jadi sekarang sudah banyak prodi-prodi yang punya virtual classroom ya. Digitalisasi materinya didigitalisasi ya, kemudian dibentuk dalam bentuk virtual reality. Jadi bagaimana struktur atom itu Bapak Ibu mahasiswa itu bisa seolah-olah menyentuh dalam 3 dimensi itu Bapak Ibu. Itu kan sekarang lagi banyak ini booming dosen mengadakan pelatihan untuk membuat materi atau modul pembelajaran dalam bentuk virtual reality. Nah ini yang paling banyak adalah teman-teman dari kimia ini Bapak Ibu. Jadi struktur atom kimia itu divisualkan menjadi 3 dimensi Bapak Ibu. Bisa diputar-putar 360 derajat, bahkan di dimensi yang lain bisa diputar lagi gitu Bapak Ibu. Bahkan nanti dalam struktur atom itu ada beberapa unsur yang bisa dilepas pakai dipegang begini dilepas diganti dengan yang lain. Seolah-olah bisa melepas dengan tangannya gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak Bapak Ibu virtual reality yang seperti itu. Ya, virtual reality seperti itu. Lalu gamification ini. Bagaimana belajar itu tidak merasa terbebani dengan macam-macam bentuk asesmen. Tetapi dalam belajar itu dosen sudah sekaligus melakukan asesmen. Ya, jadi asesmennya di dalam belajar itu. Jadi pada saat dia membuat reaksi-reaksi di dalam tabung kimia, dosennya sekaligus sudah melakukan evaluasi ini. Melakukan asesmen Bapak Ibu. Asesmen dan evaluasi. Tidak perlu gini Bapak Ibu, yang selama ini kita lakukan kan gini. Mahasiswanya praktikum. Lalu dari praktikum itu mengambil data. Lalu dari data itu diolah dan dibuat laporan.
Lalu dari laporan itu dipresentasikan ke dosen, lalu dosennya mengambil nilainya. Ya, jadi seperti itu selama ini. Kalau gamification tidak pada saat mahasiswa praktikum, ya Bapak Ibu praktikum, dosennya itu sudah mengamati praktikumnya dia itu. Ya bagaimana dia praktikum sudah diamati sama dosennya, lalu sudah diperiksa hasil dari praktikumnya itu tadi, dan dosennya juga sudah mengambil nilai nih Bapak Ibu. Ya mengambil nilai. Ya, dari nilai itu. Kalau masih kurang, dia membuat laporan. Ya, membuat laporan, dan laporan itu nanti dinilai. Ya, itu kalau model-model pembelajaran di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Di banyak negara. Kalau di kita itu karena dosennya tidak sebagian itu, mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf ini. Saya bercermin di tempat saya itu. Sebagian tidak nungguin praktikum Bapak Ibu. Kalau praktikum ya ditungguin sama asisten mahasiswa yang nungguin praktikum. Ya, sama laporannya gitu ya. Sedangkan dosennya tidak ada di tempat itu, tidak ada di lab ini. Sehingga dosennya itu mengandalkan laporan dari asisten, mengandalkan dari laporan, mengandalkan dari kadang-kadang aneh praktikum tapi ujian kelulusannya itu pakai kuis, pakai ujian tulis, ini agak aneh gitu. Praktikum tapi nilai kelulusannya ujian tulis Bapak Ibu. Padahal kalau menurut pendidikan Bapak Ibu, ujian tulis itu yang diukur adalah isi kepala, bukan praktikumnya itu sendiri, bukan pekerjaannya sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan gamification itu salah satunya di dalam assessment. Nah ini semua adalah paradigma dari Education 4.0 yang juga menjadi landasan. Ya kalau kita mencari landasan paradigmanya dari kebijakan MKBM ini. Ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini eranya Bapak Ibu, eranya seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya sekarang apa ini? Berikutnya menyusun dokumen kurikulum ini. Ya, ini dokumennya kurikulum ini. Tahapannya apa ini Bapak Ibu? Tahapan yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan atau market signal. Ya, melakukan tracer, ketemu dengan alumni Bapak Ibu. Ya, dengan alumni kita berdiskusi dengan alumni. Kalau perlu tadi dalam rangka MBKM itu tadi CPL-nya dirumuskan bersama supaya nanti pada saat magang langsung mahasiswa bisa magang karena CPL-nya sudah jelas. Ya, jadi CPL dirumuskan bersama. Kira-kira CPL ini bisa dicapai enggak di tempat magang. Lalu CPL ini nanti berada di beberapa mata kuliah yang mana gitu ya Pak Ibu ya. Ya, itu dibicarakan. Ya, mumpung ini sedang mengerjakan kurikulumnya MBKM gitu ya. Lalu yang sebelah sana adalah scientific vision, ya kajian-kajian dalam bidang iptek dari hasil-hasil riset dosen, dari hasil bacaan-bacaan dosen, dari perkembangan ilmu pengetahuan itu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan hari ini dan yang akan datang. Itu nanti Bapak Ibu dijadikan satu dari hasil tracer itu tadi, kemudian dirumuskanlah profil lulusan. Ya. Dari profil lulusan itu dirumuskan capaian pembelajaran lulusan. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini landasannya, jadi landasan untuk menetapkan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran itu adalah Universitas Value, landasan desain kurikulum yang tadi saya sebutkan, konsorsium bidang ilmu, mengacu pada KKNI dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu adalah membuat matrik antara mata kuliah dan CPL. Kalau CPL-nya sudah ada, bahan kajiannya ketahuan, mata kuliahnya apa saja, membuat matriknya. Ya. Nah, Bapak Ibu mulai dari menetapkan profil rumusan ini sudah harus melibatkan seluruh dosen yang ada di dalam prodi. Jangan sampai dosen tidak tahu CPL-nya jadinya kayak gini gitu ya. Dosen harus tahu, walaupun tidak semuanya terlibat untuk merumuskan. Ya. Lalu berikutnya adalah tentu saja kalau untuk prodi yang dosennya sudah di atas 30-40 ya Bapak Ibu ya. Ada satu prodi itu yang dosennya sudah mencapai 40 dosen, 50 dosen ya Bapak Ibu. Nah itu tidak mungkin melibatkan seluruhnya. Pasti di tim kurikulum kan. Tim kurikulum merumuskan baru disosialisasi ke dosen. Ya nanti mendapatkan masukan dosen. Tapi kalau prodinya isinya dosennya cuma 6 orang atau 7 orang ya biar terlibat semua aja enggak apa-apa. Ya baru masih minim gitu ya, dosennya masih standar minimum. Nah ini Bapak Ibu menyusun matrik mata kuliah ini ya beserta bobot SKS-nya seperti apa.
ya. Kemudian berikutnya adalah menyusun matrik mata kuliah atau organisasi mata kuliah. Ini adalah matrik atau peta mata kuliah. Kalau ini sudah oke, baru perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajarannya itu adalah rencana tugas, rancangan evaluasi, instrumen penilaian rubrik, ya, dan portofolio. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi RPS itu sesuai SNDT. Rencana tugas itu juga di pasal 12 Bapak Ibu. SNDT itu yaitu pengalaman belajar dalam bentuk deskripsi rencana tugas, ya. Yaitu kemudian digabung dengan evaluasi, ya, rencana evaluasi. Tapi dua-duanya ini sebenarnya rencana evaluasi ini sebenarnya sudah ada di RPS. Lalu instrumen penilaian Bapak Ibu ini juga ada di SNDT Bapak Ibu. Ya, ada di SNDT, rubrik dan portofolio, ya. Nah, dokumen ini Bapak Ibu kalau dituliskan dalam bentuk dokumen kurikulum itu isinya kurang lebih seperti ini. Kata pengantar, identitas perguruan tinggi atau program studi, lalu nomor 1 adalah landasan kurikulumnya apa, kemudian nomor 2 visi misi tujuan dan strategi program studi, hasil evaluasi kurikulum dan tracer tadi, lalu nomor 4 adalah profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran, nomor 5 maksudnya bab 5 penentuan bahan kajian, bab 6-nya adalah pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS. Lalu bab 7-nya adalah struktur mata kuliah dalam kurikulum program studi. Lalu nomor 8-nya daftar sebaran mata kuliah setiap semesternya seperti apa. Lalu bab 9-nya rancangan pembelajaran semester. Lalu bab 9-nya adalah penilaian pembelajaran, ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada semua ini di buku panduan kurikulum 4.0 yang tahun 2019. Yang belum ada yang nomor 12 ini, Pak. Nomor 12 ini adalah implementasi hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester yang MBKM tadi. Nah, mungkin secara detail ini kita bicarakan besok aja ya Bapak Ibu, dokumennya seperti apa. Ya, secara detail. Ya, tapi nanti di akhir sesi barangkali template-nya saya bisa sampaikan ke Bu Intan, ya. Saya bisa sampaikan ke Bu Intan untuk disesuaikan dengan dokumen kurikulum yang ada sekarang, ya Bapak Ibu. Ya, tapi bacanya besok saja. Ya, tentang detailnya ini, dokumen ini ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu berikutnya. Mohon izin saya sambil minum dulu ya Bu Intan ya. Silahkan sambil minum. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Istirahat bentar nggak apa-apa Pak. Ya, enggak apa-apa ini Bu. Kan ya, masih jamnya masih jam 10, masih jam 10 lewat 9. Masih ada waktu ya 1 jam, kurang 10 menit. Nyantai aja ya Bu ya. Ya santai aja Pak, ya nggak apa-apa. Ya, moga-moga Bapak Ibu tidak kecapean ini. Kalau yang ngomong sih ya capek tapi kan enggak terasa. Yang terasa itu yang denger ini Bapak Ibu. Capeknya karena jenuh gitu ya Bapak Ibu. Ya saran saya ya tadi disambil berolahraga atau mengerjakan sesuatu gitu ya Pak ya. Tapi tetap nanti Bapak Ibu catat apa yang perlu didiskusikan. Jadi Bapak Ibu saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini penting saya sampaikan karena sering banyak yang bertanya. Sering banyak yang bertanya itu gini Pak, di semua tempat itu, termasuk kemarin itu saya di mana ya itu ya. Di beberapa perguruan tinggi lah. Saya lupa Bapak Ibu, karena saking seringnya ini, hampir setiap hari loh Bapak Ibu, saya itu memberikan workshop gini nih. Setiap hari itu ada, bahkan sehari itu bisa 2 kali Bapak Ibu. Ya 2 kali workshop. Itu sering pertanyaannya muncul gini, Pak Samsul, yang ideal profil itu ada berapa sih Pak Samsul? Gitu ya. Selalu pertanyaannya itu jumlah Bapak Ibu. Ya berapa profil yang ideal gitu ya, untuk kurikulum kita. Gitu. Nah nanti kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya, berapa yang profil yang cocok ini, apakah jumlah ataukah yang lain gitu ya. Bapak Ibu, profil lulusan itu Bapak Ibu sering ditanyakan ini Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Inggris yang sering dipakai oleh lembaga akreditasi itu ada yang menggunakan istilah graduate profile, ya, profil lulusan. Ya, profil lulusan setelah lulus itu profilnya apa?
kalau di bidang apa namanya sains dan teknologi itu Bapak Ibu kalau mengikuti akreditasi IABI ya Bapak Ibu IABI itu dia menggunakan istilah profil profesional mandiri. Nah, itu istilahnya mereka itu Bapak Ibu ya. Profil profesional mandiri yaitu profil yang dimiliki oleh lulusan setelah 3 sampai 5 tahun bekerja. Ya, setelah 3 sampai 5 tahun lulus. Jadi setelah lulus 3 tahun dia bekerja, sampai 5 tahun dia jadi 2 tahun bekerja. Nah, itu profilnya sebagai apa itu? Ya, ya. Itu kalau di IABI atau di ABET ya. Lah, profil itu apa? Kalau di dalam buku panduan kurikulum itu dikatakan adalah peran yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh lulusan di bidang keahliannya atau di bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya ya Pak itu. Jadi jurusan kimia apa ya profilnya perannya dia setelah lulus ya gitu ya. Dia bekerja di perusahaan kimia farma. Kimia farma. Ya, apa perannya dia di tempat kerja itu? Atau dia bekerja di industri petrokimia. Ya, industri petrokimia apa pekerjaannya dia di situ? Setelah 3 tahun dia lulus bekerja di situ sampai 5 tahun. Nah, itu namanya profil Bapak Ibu. Ya, namanya profil. Ya. Nah, profil itu Bapak Ibu harus nyambung, harus selaras dengan capaian pembelajarannya. Ya. Harus nyambung dengan capaian pembelajarannya. Misalnya saja apa ya Bapak Ibu ya, kalau kimia itu kalau di industri itu. Saya yang pernah tahu itu di pabrik semen itu ada divisi namanya quality control ya Bapak Ibu ya. Quality control. Nah itu Bapak Ibu saya lihat itu kayak lab gitu Bapak Ibu. Kayak lab gitu. Jadi dari proses pembuatan semen di semen gresik ini yang saya lihat Bu ya. Dari proses pembuatan semen itu diambil samplingnya lalu dibuat kayak reaksi-reaksi kimia gitu untuk melihat kualitasnya kayak apa ya. Nah itu rata-rata dari lulusan kimia Bapak Ibu. Rata-rata dari lulusan kimia yang berada di quality control. Tapi yang ada di lapangan, mohon maaf ini Bapak Ibu, yang ada di lapangan misalnya di proses pembakaran pembakaran bahan baku semen, ya bahan baku semen sampai jadi semen klinker itu Bapak Ibu. Itu ternyata yang sebagian besar di kilemnya itu yang menjadi kasih atau yang menjadi anak buahnya kasih rata-rata teknik kimia, ya rata-rata teknik kimia. Sedangkan yang di lab itu rata-rata kimia. Gitu ya. Berarti kan ada perbedaan ini antara kimia dan teknik kimia. Setelah dia lulus dan bekerja di pabrik semen gresik itu tadi. Nah, pasti terkait dengan kemampuan yang diperlukan ini. Walaupun sama-sama kimianya, yang satu teknik, yang satu kimia murni, ternyata ada kemampuan yang berbeda dalam bidang pekerjaannya itu. Ya. Jadi profil itu nanti sangat menentukan CPL-nya apa. Sebagai quality control tadi, dia harus menguasai banyak kemampuan apa. Sedangkan pada saat dia sebagai di proses pembakaran kiln itu tadi, ya kemampuan CPL-nya apa terkait dengan kimia tadi. Ya, jadi ini harus nyambung Bapak Ibu. Profilnya ini harus nyambung. Ya, lalu dengan kemampuan itu dia belajar apa? Nah, belajar apa itu bahan kajian. Ya, mampu apa, belajar apa. Supaya jadi seperti profil yang diinginkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau diceritakan secara sederhana. Nah, dari bahan kajian dan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu, kemudian kita baru mengevaluasi mata kuliahnya. Tapi sebelumnya capaian pembelajaran ini karena memang nanti menjadi fokus dalam proses pembelajaran, maka harus dipastikan sesuai dengan SNDikti, dipastikan sesuai dengan KKNI, dipastikan di dalamnya ada visi misi institusi Universitas Jambi, dipastikan sesuai standar internasional nanti kalau nanti akhirnya ikut akreditasi internasional. Lalu need assessment, apakah memang itu kemampuan itu sesuai dengan kebutuhan industri, ya masyarakat atau seperti apa. Lalu dilakukan benchmarking, membandingkan CPL yang sudah kita rumuskan ini ya dengan prodi-prodi di dalam maupun di luar negeri. Kalau di dalam melalui asosiasi prodi atau prodi yang sejenis dalam bidang kimia. Ya Bapak Ibu, kalau di luar negeri ya silakan dicari
universitas yang menjadi rujukan masing-masing program studi di universitas. Begitu Bapak Ibu, karena betapa pentingnya CPL itu sebelum nanti betul-betul turun ke mata kuliah Bapak Ibu, ya. Bahan kajiannya juga begitu Bapak Ibu. Bahan kajiannya sudah update atau tidak gitu ya, dicocokkan dengan scientific vision-nya, lalu dicocokkan dengan konsorsium bidang keilmuannya jika ada Bapak Ibu ya. Dan pasti ada lah. Ya konsorsium bidang ilmu pasti ada. Ya, apakah ini cukup update bahan ini? Jangan-jangan yang CPL-nya sudah cocok, sudah oke, sesuai dengan stakeholder-nya, lalu yang dipelajari oleh mahasiswa bahan kajiannya itu banyak literatur yang lama-lama Bapak Ibu. Yang lama padahal ada literatur yang baru, ada temuan yang baru, ya ada peralatan baru, tapi yang dipelajari peralatan lama, ya Bapak Ibu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya adalah mata kuliah Bapak Ibu, kalau itu sudah oke, ya mata kuliahnya seperti apa, ya baik besar SKS-nya, mata kuliah dan sebagainya. Kemudian struktur kurikulumnya diatur, ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat struktur kurikulumnya seperti apa. Lalu berikutnya adalah bentuk metode pembelajaran yang akan digunakan, termasuk MBKM. Mana nanti dari mata kuliah di dalam struktur kurikulum itu yang bisa dipelajari mahasiswa di luar kampus. Ya. Kemudian menyusun RPS, baru jalan ini Pak. Ya, kuliahnya baru jalan. Nah ini tahapan-tahapan Bapak Ibu. Jadi kalau mau bertanya ya Bapak Ibu, profil apa yang dipakai? Ya tentu saja jawabannya sederhana. Ya profil yang digunakan di dalam kurikulum itu yang nyambung dengan mata kuliah. Kalau tidak nyambung dengan mata kuliah, sudah disingkirkan saja profil itu Bapak Ibu. Itu tidak diperlukan ya. Walaupun ada, ya walaupun ada. Ya walaupun ada, ya di lapangan itu ada lulusan kita yang profilnya seperti itu, tapi kalau tidak nyambung dengan mata kuliah, ya sudah disingkirkan saja. Ya, di dalam kurikulum. Ya, misalnya profilnya ternyata ada jurusan kimia itu yang jadi bekerja di perbankan. Ya. Ya, tidak sedikit lah yang jurusan kimia yang kerja di perbankan. Jurusan matematika, fisika juga banyak yang di perbankan. Ya, lalu profilnya dipakai ini. Ya dipakai, diletakkan sebagai profil prodi kimia. Nah, terus ditanya ini sebagai perbankan ini kemampuan yang diperlukan apa? Nggak tahu apa ya, nggak tahu kemampuan apa yang diperlukan ya. Apalagi ditanya mata kuliahnya, pasti nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Nah itu kalau perbankan. Sekarang kimia MIPA, Bapak Ibu, bukan pendidikan kimia ya ini ya, kimia MIPA, ya. Atau seperti saya gini, teknik fisika itu banyak yang jadi dosen ternyata. Ya misalnya setelah di tracer dilakukan tracer study, ternyata banyak yang jadi dosen Bapak Ibu. Jadi dosen, jadi guru gitu ya. Banyak lulusan kimia, lulusan fisika, lulusan teknik fisika. Ya. Bahkan kadang-kadang bisa tembus sampai 5%, 10% kan jadi dosen itu. Nah, lalu dipakai sebagai profil. Ya. Jurusan kimia profilnya sebagai pendidik. Nah, gitu Bapak Ibu. Terus ditanya, pendidik itu maksudnya apa? Jadi dosen dan guru. Oh gitu. Ya baik kalau gitu. Ini nyata ini Pak Samsul, hasil survei ini Pak Samsul. Ini jurusan kimia, jurusan fisika, ternyata banyak yang jadi dosen, jadi guru. Terus saya bilang, loh jurusan arsitek juga banyak yang jadi dosen. Itu saya bilang gitu. Tidak hanya kimia saja gitu ya. Arsitektur itu loh juga banyak yang jadi dosen. Nah pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau memang profil sebagai dosen dan guru itu ya diambil, apakah jurusan kimia punya capaian pembelajaran terkait dengan kemampuan sebagai dosen dan guru? Nah itu ya. Wah ya itu Pak Samsul, kan kita ini kimia bukan pendidikan kimia. Lah oleh karena itu Bapak Ibu, ya jangan dipasang kalau gitu. Apalagi kalau ditanya mata kuliahnya ada enggak terkait dengan pendidikan ya sebagai dosen dan guru. Ya, tambah enggak ada lagi. Ya enggak mungkin Pak, ini kan kimia MIPA, fisika MIPA Pak. Teknik fisika kan enggak mungkin ada mata kuliah terkait dengan pendidikan. Misalnya mata kuliah desain pembelajaran gitu ya. Atau psikologi pendidikan kan enggak mungkin Pak Samsul. Ya sudah kalau gitu lupakan saja profilnya itu. Walaupun ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Gitu ya Pak, Bapak Ibu. Cara menseleksi profil lulusan. Ya. Baik Bapak Ibu, menurut
APS 4.0, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi yang sejenis dan organisasi profesi. 2 loh Bapak Ibu. 1 dengan prodi yang sejenis, yang kedua adalah organisasi profesi. Organisasi profesi itu biasanya kumpulan tidak hanya dari dosen, tetapi juga dari industri, dari dunia usaha, ada di organisasi profesi. Ya, profesi dalam bidang kimia misalnya. Ya, kalau penyelenggara asosiasi penyelenggara program studi sejenis, itu isinya biasanya kaprodi kan isinya. Jadi dosen semua ini isinya. Jadi 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan dari asosiasi prodi dan dari apa namanya? Dari organisasi profesi. Dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala 4 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan penggunanya. Kalau kita ingin mendapat nilai 4 ya. Kalau ingin dapat nilai 4 ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan profil ya. Lalu berikutnya lagi adalah tentang struktur kurikulum. Ya, struktur kurikulumnya ini Bapak Ibu. Struktur kurikulumnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah struktur kurikulum untuk sarjana, Bapak Ibu, di mana setiap sel itu harus terkait berisi mata kuliah harus terkait dengan CPL-CPL-nya, CPL 1, CPL 2 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Yang nantinya CPL itu di dalam mata kuliah diturunkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Ya, itu seperti itu. Dan harus ada strukturnya loh Bapak Ibu ya, kurikulum itu. Ya, struktur organisasi horizontal dan struktur organisasi vertikal. Ya, misalnya ini Bapak Ibu, semester 3 terdiri ya, berapa banyak mata kuliah di situ ya Bapak Ibu. Ya, berarti itu struktur horizontalnya. Struktur horizontal itu memberikan keluasan Bapak Ibu. Ya, keluasan misalnya kimia organik itu berada di semester berapa ya? Taruhlah di semester 4 ya Bapak Ibu, taruhlah di semester 4. Lalu di semester 4 itu ada mata kuliah apa saja gitu ya. Ada mata kuliah apa saja. Lah mata kuliah apa saja yang di semester 4 terkait dihubungkan dengan kimia organik itu apa hubungannya? Nah, hubungannya harus dalam konteks keluasan dalam pembelajaran. Ya, keluasan dalam pembelajaran. Ini menurut teori kurikulum Bapak Ibu ya. Lalu ada apa namanya struktur vertikal Bapak Ibu, yaitu yang naik ke atas ini struktur vertikal ini Bapak Ibu. Jadi ini yang naik ke atas ini ya Bapak Ibu ya, yang berujung pada skripsi tugas akhir misalnya. Nah, mengapa mata kuliah itu secara hierarki kalau naik ke atas itu ya Bapak Ibu. Nah ini semua kita tahu karena mata kuliah itu makin ke atas makin menuju pada bidang keahliannya, ya keahliannya, yang lebih spesifik begitu Bapak Ibu, sehingga nanti berujung pada final project-nya dia yang didukung oleh beberapa mata kuliah. Tapi yang memang agak sedih itu ya Bapak Ibu, ada tugas akhir atau skripsi yang mahasiswa itu yang seringkali sangat sedikit kaitannya dengan mata kuliah yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu sedih saya. Jadi seolah-olah mata kuliah yang dipelajari sebelumnya itu kontribusinya itu tidak terlalu banyak gitu ya Bapak Ibu. Padahal mata kuliah itu tujuannya adalah untuk membentuk keahlian yang berujung pada apa namanya diantaranya pada skripsi ya, tugas akhir, final project ya. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu, karena ada apa namanya pertanyaan pada saat mengikuti akreditasi itu ditanya begini Bapak Ibu. Mata kuliah kimia organik ini mengapa letaknya di semester 4? Mohon maaf saya belum tahu ya di semester Bapak ya Pak ya. Ini saya karang saja. Mengapa berada di semester 4? Ya. Apa alasan argumentasinya dia berada di semester 4? Nah, itu seringkali kita tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Ya, tidak bisa mengapa ya itu dulu berada di situ ya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu setiap sel mata kuliah ini ada riwayatnya. Mengapa dia ada di semester 5, mengapa dia berada di semester 6, ya dan seterusnya. Nah, kalau di dalam bidang sains dan engineering, ya terutama bidang engineering ya Bapak Ibu ya, kalau mengikuti akreditasi internasional itu Bapak Ibu, struktur kurikulum itu dibagi 3 bagian. Yang naik secara hierarkikal Bapak Ibu ya. Jadi tahun pertama 2 semester itu disebut dengan basic science.
yaitu mata kuliah matematika, kimia, fisika itu ya Pak ya. Biologi itu letaknya di situ, basic science itu selama 2 semester ini, semester 1, semester 2. Lalu semester 3, 4, 5 itu biasanya disebut dengan basic engineering ya. Dasar-dasar dari bidang teknologi ya, bidang engineering. Ya. Lalu semester 6, 7, 8 itu sering disebut dengan engineering design ya. Ya, jadi sudah masuk pada ranah desain. Nah, struktur seperti ini, Bapak Ibu, itu ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional. Ya, kalau di bidang engineering, teknologi, ya bahkan ada beberapa yang sains, Bapak Ibu, itu mengikuti ABET atau mengikuti IABI kalau di Indonesia. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu dibuat struktur yang seperti itu, 3 tingkatan seperti itu. Nah, kalau strukturnya 3 tingkatan seperti itu, Bapak Ibu mau ikut, mau mengimplementasi MBKM enak, Bapak Ibu. Sudah ketahuan klasternya. Jadi MBKM tidak mungkin mengambil mata kuliah konversinya di basic science kan? Tidak mungkin semester 1, semester 2 dikonversi dengan MBKM, magang tidak mungkin. Ya, basic engineering. Kalau yang semester 3 jelas juga akan kesulitan. Paling kalau terpaksa ya yang berada di semester 5 sebagian mata kuliah gitu ya. Ya, yang paling mungkin adalah di engineering design kalau mau digunakan untuk magang industri, kewirausahaan, dan KKNT dan seterusnya. Jadi sudah ketahuan klasternya, Bapak Ibu. Ya, sudah ketahuan klasternya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, sebagai contoh betapa pentingnya kita membuat structure seperti ini atau sering disebut dengan peta kurikulum seperti ini. Lalu kita klaster-klaster begitu. Ya, kita kelompokkan, kita klaster, lalu MBKN-nya kita mainkan di mana, kita ambil di mana gitu. Saya lanjut ya Bapak Ibu tentang klaster ini. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ini Bapak Ibu. Saya melompat ke slide berikutnya. Ada ya, ada ya klasternya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, sama dengan tadi, yaitu seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu di klaster ini. Ya, jadi semester 1, semester 2, 3, 4, 5 itu mahasiswa masih 96 SKS ini kalau dihitung ya Pak ya. Ini kalau 96 SKS. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Dia belajar di dalam prodinya. Nah, Bapak Ibu silakan dipilih ini. Mana ini yang dia harus belajar di dalam prodinya sendiri ini. Ya. Lalu semester 6 dia belajar di luar prodinya, di luar perguruan tinggi misalnya. Karena dia sudah cukup dewasa, mahasiswa semester 6 silakan kalau mau ngambil mata kuliah di luar prodi, di luar perguruan tinggi, silakan. Ini beberapa ya. Nanti diputuskan Bapak Ibu, diputuskan melalui kebijakan universitas, ya kebijakan fakultas, ya dan program studi. Ya. Lalu di level berikutnya adalah mahasiswa mengambil semester 7 mengambil bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Jadi mata kuliah ini sama dia nanti dikonversi dalam bentuk MBKM, ya di tempat sana, di tempat dia belajar di luar kampus. Lalu setelah semester 7 dia semester 8 kembali ke dalam kampusnya untuk mengerjakan final project. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu ya, tidak harus seperti ini. Ya Bapak Ibu bisa membuat variasi yang lebih banyak dari ini ya. Ini salah satu contoh saja. Dan banyak perguruan tinggi yang membuat model-model Pak Ibu. Satu universitas itu bisa modelnya bisa lebih dari 3. Ada yang punya model 3, 4, 5, bahkan IPB itu sampai 6 atau 7 itu ya Pak ya. Yang membuat model-model seperti ini ya. Nah, model-model kayak gini nih Bapak Ibu, ya model-model seperti ini itu tentu harus dilandasi oleh kebijakan universitas. Ya. Seperti apa kebijakannya. Ya, kelompok mata kuliahnya tetap Bapak Ibu mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah umum. Ya, tetap seperti itu kelompok mata kuliahnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah bentuk kegiatan pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Kalau bentuk kegiatan pembelajaran sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan
menjelaskan satu persatu ini Bapak Ibu. Yang jelas di sini ada, Bapak Ibu perhatikan, 8 itu ada istilah contoh. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran ini di dalam buku panduan kan begitu Bapak Ibu. Artinya yang 8 ini adalah contoh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bisa mempunyai bentuk yang lain di samping 8 ini. Ya. Tetapi dalam hibah kali ini, silakan Bapak Ibu gunakan contoh yang 8 ini saja. Ya, Bapak Ibu gunakan daripada membuat contoh pekerjaan baru lagi, ya sudah, contoh ini kita juga sudah pernah melakukan walaupun tidak dalam konteks MBKM. Misalnya pertukaran pelajar ini sudah pernah jalan di tempat kita kan Bapak Ibu, ya walaupun tidak dalam konteks MBKM. Magang juga begitu, praktek kerja walaupun cuma 2 SKS 1 bulan itu sudah pernah punya pengalaman mengerjakan. Asisten mengajar di satuan pendidikan ini teman-teman dari FKIP ya pasti melakukan ini PLP ya kan di sekolah. Lalu magang penelitian walaupun sebentar-sebentar juga sudah pernah ya walaupun tidak dalam konteks kurikuler tapi dalam konteks ekstrakurikuler. Ya proyek kemanusiaan, kewirausahaan, ya, proyek independen, KKN ini kan sebenarnya sudah pernah semua ini Bapak Ibu ya. Sudah pernah dijalankan di perguruan tinggi, walaupun skalanya masih skala yang kecil-kecil gitu Pak ya. Kecil dalam pengertian waktu pelaksanaannya atau besar SKS-nya, ya kecil-kecil. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi ini, bentuk kegiatan pembelajaran ini bukan sesuatu yang baru. Ya, bukan sesuatu yang baru. Yang baru itu adalah waktunya Bapak Ibu, waktunya yang sampai sepanjang itu ya. Magang atau praktek kerja waktunya 1 semester harus di industri, nah itu yang baru ya. Ya kewirausahaan yang waktunya 1 semester itu yang baru ya Bapak Ibu. KKNT yang bisa 1 semester yang biasanya KKN itu 1 bulan sekarang bisa 1 semester itu yang baru ya Bapak Ibu. Nah, yang sebenarnya bentuk kegiatannya itu tidak baru menurut saya, kita sudah pernah menjalankan semuanya. Tujuan Bapak Ibu sekarang, tujuan MBKM ini, ya tujuan MBKM kalau kita baca di buku panduan itu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ya nomor A itu adalah meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan baik soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi MBK itu tidak akan lari dari CPN. CPN-nya sama juga prodi. Dengan harapan dapat kompetensi tambahan. Istilahnya ini loh Pak, kompetensi tambahan baik soft skill maupun hard skill. Ya, ini istilahnya buku panduan ini Bapak Ibu. Ya, tentu saja sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, itu tujuan utamanya. Tujuan utama yang kedua adalah internalisasi sikap profesional dan budaya kerja ini. Ini yang enggak dapat di kampus Bapak Ibu. Dapatnya harus di tempat kerja ini Bapak Ibu. Ya, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja. Sama-sama ini Bapak Ibu, di lab itu ya dia akan bisa melakukan analisis terhadap bahan-bahan yang tadi. Ya bahan-bahan tadi itu kualitas seperti apa dan sebagainya bisa dianalisis di lab kampus. Tapi berbeda dia menganalisis di tempat kerja, di pabrik semen di pabrik semen Gresik misalnya contohnya. Labnya juga mungkin sama, lab kimia juga di situ. Tapi yang berbeda adalah suasana kerjanya yang berbeda. Di situ ada target, ya Bapak Ibu. Ada standar yang harus ditepati, dipenuhi, ya, untuk kebutuhan proses selanjutnya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang membedakan mengapa perlu MBKM itu supaya mahasiswa lebih awal belajar tentang sikap profesional dan budaya kerja. Serta diperlukan bagi dunia usaha dan atau dunia industri sehingga terjadi link and match itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi CPL-nya itu supaya nyambung dengan keperluan di industri tadi. Ya, nyambung link and match begitu. Yang berikutnya, yang C adalah menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ini tujuan mulianya Bapak Ibu terakhir ya. Kalau ini mau dijalankan, ya mau diraih Bapak Ibu dalam MBKM,
Ya, saran saya pertama, ya harus berpegang teguh dengan JPL yang sudah ditetapkan secara jelas tadi. Ya, tidak bisa tidak ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada mahasiswa datang, Pak, saya mau ngambil mata kuliah di prodi teknik mesin ini, mata kuliah ini. Mata kuliah apa nak ini nak? Ya, mata kuliah ini konversi energi. Sebentar, dilihat dulu kalau gitu. Di JPL-nya ada enggak? Kamu download silabusnya, konversi energi, lihat JPL-nya kimia. Oh ini ada tapi sedikit ini adanya ini. Ya oke, tapi nanti apa yang kamu inginkan tambahannya? Implementasinya Bu nanti Bu. Pak. Oke, silakan. Tapi kemudian ada mahasiswa yang Bu saya ini mau ambil di interior design. Ya mata kuliah di interior design. Apa hubungannya ya dengan kimia ya? JPL kimia. Ternyata tidak ada hubungannya. Jangan tidak usah lah ke sana. Bu, saya mau ngambil mata kuliah tentang manajemen bisnis, ya. Manajemen bisnis di jurusan ekonomi misalnya. Ya silakan dilihat dulu JPL-nya kayak apa. Dilihat JPL-nya ternyata di kimia ada mata JPL terkait dengan entrepreneurship dalam bidang kimia. Nah ini mungkin mendukung ini. Ya silakan ini akan mendukung. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dosen dosen pembimbing akademik yang akan melakukan asesmen terhadap mata kuliah yang diambil di luar prodinya, kesesuaiannya dengan JPL. Supaya ini Bapak Ibu, dia dapat pengalaman belajar yang memang lebih leluasa, lebih luas begitu ya Bapak Ibu, dan cocok ya, link and match itu ya cocok. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Ya kurikulumnya harus fleksibel ini Bapak Ibu, adaptif ya, fleksibel dan adaptif. Pertanyaannya Pak, kalau nanti dia mengambil mata kuliah di luar prodinya, yang dimasukkan itu mata kuliah yang tempat dia ngambil itu atau mata kuliah yang ada di kimia, akademik di kimia. Jadi diambil nilainya saja lalu dimasukkan ke mata kuliah yang ada di kurikulum kimia, ataukah mata kuliah di apa namanya di tempat dia ngambil itu langsung dimasukkan Pak dengan kodenya sekaligus itu, kodenya dari jurusan teknik mesin. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau sama-sama mengambil mata kuliah yang sama, misalnya di kimia ada mata kuliah metode numerik, misalnya, mohon maaf ini saya karang saja. Ada mata kuliah metode numerik misalnya, dia ingin mengambil mata kuliah metode numerik tapi di jurusan teknik sipil, gitu ya, di jurusan teknik sipil. Ternyata dilihat Bapak Ibu, di kimia, mohon maaf ini, metode numeriknya itu SKS-nya 2, sedangkan di teknik sipil SKS-nya 3 gitu ya. SKS-nya 3. Lalu yang dimasukkan yang mana ini, yang 2 atau yang 3 gitu. Kalau yang dimasukkan itu yang 2, kasihan dia sudah mengambil 3 SKS, buang banyak waktu. Tapi kalau nanti dimasukkan yang 3 SKS, totalnya kurikulumnya bisa lebih besar dari 44 gitu. Ini gimana ini ya? Ada pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu kurikulumnya harus fleksibel adaptif. Ya, itu pengertian pertama, fleksibel adaptif. Pengertian yang kedua, fleksibel itu kata kuncinya kurikulum itu harus dimonitor, dievaluasi Bapak Ibu. Itu pengertian fleksibel adaptif itu. Artinya dalam 1 tahun itu Bapak Ibu AMI-nya dijalankan, ya audit apa itu AMI yang dilakukan oleh kantor penjaminan mutu itu loh Bapak Ibu, itu dijalankan sehingga dari situ dapat masukan-masukan bagaimana pelaksanaan kurikulum kita selama 1 tahun itu. Nah, nanti di situ kalau ada kelemahan-kelemahan maka kita lakukan penyesuaian terhadap kurikulum. Tentu saja penyesuaian itu terkait dengan metode pembelajaran, kontennya, kemudian apa namanya fasilitas pembelajarannya itu ya Bapak Ibu yang yang diupdate sesuai dengan hasil audit ya Bapak Ibu. Nah itu pengertian berikutnya dari kurikulum itu bersifat fleksibel adaptif. Ya. Nah 4 hal ini yang harus Bapak Ibu perhatikan kalau ingin menjalankan MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu hak belajar 3 semester ini Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu sudah tahu semua lah kalau yang ini, ya sudah tahu semua. Jadi hak belajar 3 semester itu atau sering kita sebut dengan MBKM itu buat mahasiswa adalah dapat dilaksanakan. Berarti itu opsi, pilihan. Ya bisa milih, bisa tidak, gitu ya Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang pilihan opsi pertama. Ya, opsi pertamanya itu ya seperti biasanya.
144 SKS itu dia belajar di prodinya sendiri. Ya, tidak memilih MBKM. Tapi ada opsi yang kedua, Bapak Ibu, mahasiswa memilih MBKM, yaitu minimal 84 SKS dia belajar di dalam prodinya, di prodi yang di perguruan tinggi yang sama, 4 sampai 11 semester, ini dengan asumsi masa studinya 7 tahun, ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari SNDikti Bapak Ibu. Ya, cuman saya visualkan gitu aja. Kemudian 1 semester ekuivalen dengan 20 SKS, mahasiswa bisa mengambil di luar prodinya di perguruan tinggi yang sama. Lalu yang berikutnya lagi adalah 2 semester maksimum ekuivalen dengan 40 SKS, dia belajar di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu adalah mahasiswa bisa memilih bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar perguruan tinggi, ya Bapak Ibu. Nah, syaratnya adalah ini Bapak Ibu, mengikuti ketentuan kementerian, dalam hal ini adalah Permendikbud nomor 3 itu tadi. Lalu mengikuti ketentuan dari pimpinan perguruan tinggi, mulai dari universitas, fakultas, sampai jurusan program studi. Ya. Kemudian diperlukan bentuk-bentuk model-model kerjasama dengan mitra. Ini luaran hibah. Lalu di bawah bimbingan dosen. Oleh karena itu diperlukan SOP ya, atau BOP. Kemudian berikutnya diperlukan model-model konvensi nilai dan bobot SKS dengan mata kuliah. Kalau nanti bentuk MBKM-nya itu yang bentuk structure form. Ya, ada bentuk free form, ada bentuk structure form, ada bentuk kombinasi. Ya, kalau bentuk free form itu tidak perlu dikonversi, langsung kegiatan pembelajaran itu dinyatakan sebagai mata kuliah dengan SKS 20 SKS misalnya. Ya, tapi kalau bentuk structure form, ya berarti kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, misalnya contohnya magang, ya itu harus dikonversi ke mata kuliah, dapatnya berapa SKS dari 12 SKS itu. Ya, itu bentuk structure form. Atau gabungan keduanya Bapak Ibu. Ya, jadi gabungan keduanya. Artinya di samping magang dia juga mengambil mata kuliah. Nah, ini adalah opsi untuk mahasiswa pilihan, ya Bapak Ibu. Ya. Minimum 144 SKS, tapi Bapak Ibu, bagi perguruan tinggi itu adalah kewajiban memfasilitasi pemenuhan opsi mahasiswa ini Bapak Ibu. Jadi buat mahasiswa adalah opsi pilihan, buat perguruan tinggi adalah institusi, adalah kewajiban. Ya, seperti itu posisinya Bapak Ibu. Walaupun sekarang Bapak Ibu ada Permendikbud terkait dengan IKU untuk PTN dan LL Dikti. Ya, untuk PTN dan LL Dikti. Nah, LL Dikti ini nanti nagihnya ke swasta pasti. Untuk PTN yaitu Indeks Kinerja Utama. Itu dalam bentuk apa namanya Permendikbud, nomornya saya lupa. Nomornya 700 sekian gitu ya. 745 atau 752 saya lupa. Itu sekarang perguruan tinggi lagi heboh Bapak Ibu. Karena harus menetapkan target tahun ini, harus melaksanakan untuk berapa mahasiswa MBKM itu opsi itu diambil. Ya. Lalu untuk PTS nanti itu juga digunakan untuk penilaian clustering, ranking, dinilai seberapa jauh pelaksanaan MBKM, ya, seberapa jauh. Jadi buat mahasiswa itu opsi, ya, buat perguruan tinggi menjadi tagihan ini Bapak Ibu, tagihan dalam bentuk IKU, indikator kinerja utama. Ya, indikator kinerja utama berapa ini pencapaiannya. Nah, prodi kimia yang sekarang mendapatkan hibah bantuan, ya insya Allah nanti implementasinya akan mendapatkan mahasiswa lebih banyak, karena di dalam program bantuan itu ada ada pernyataan yang ditandatangani oleh prodi untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di semester berapa gitu ya. Karena ada gitunya ya Bu Intan ya.
Ini berapa ini? Ya berarti nanti harus cari mahasiswa yang bisa mengambil opsi ini Bapak Ibu, ya supaya dia bersedia untuk mengambil opsi ini sebagai kelanjutan dari program bantuan ini Bapak Ibu. Ya. Tempat saya juga sama Bapak Ibu, ITS juga ditarget sekian ratus mahasiswa untuk mengikuti MBKM ini Bapak Ibu, ya, sebagai indikator kinerja utama. Bapak Ibu apa sudah pernah baca itu ya, Permendikbud tentang IKU? Kalau Bapak Ibu pejabat pasti membaca ini, karena ini pejabat ini lagi sibuk-sibuknya ini untuk membuat perencanaan tentang indikator kinerja utama ini. Ya, makin tinggi jabatannya, makin ke Pak Rektor itu makin sibuk ini untuk membuat IKU ini. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan MBKM. Sekarang sudah jam 10.47. Mungkin ya Bu Intan ya. Saya berhenti dulu sampai di sini untuk diskusi barangkali ya Bu Intan ya. Kita diskusi aja dulu Bapak ya. Ya, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tapi saya bisa mohon izin ke belakang sebentar Bu. Iya Bapak, silakan Pak. Iya. Ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu isi link pertanyaan yang sudah di-share di grup chat. Itu ada linknya. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan saya bacakan dan bisa kita diskusikan di forum ini. Atau nanti kalau masih ada waktu, kita bisa langsung, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Kalau pertanyaan yang sudah ada ini ada 8 pertanyaan ya. Nanti kalau masih ada waktunya Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke Bapak narasumbernya. Untuk presensi Bapak Ibu nanti ada presensi yang kedua ya. Di share-nya setelah kita diskusi aja sekitar jam 11.30 di share kembali untuk presensi yang kedua. Jadi Bapak Ibu diharapkan masih stay di sini ya. Dalam kita nanti sekitar jam 12-an baru kita selesai untuk diskusinya. Oke Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan kirim di linknya. Bapak masih ini, Bapak lagi. Ya baik Bu Intan, ini saya sudah masuk kembali. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya oke Bapak Ibu, untuk ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah masuk ke linknya. Bisa satu-satu ya Bu Intan ya? Ya satu-satu aja Bapak ya. Ya satu orang maksud saya. Ya pertanyaan pertama dari Ibu Yati Cipta Lestari dari SMA 3 Muara Enim. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensiasati kurikulum yang selalu mengalami perubahan, belum benar paham akan kurikulum yang lama, kemudian sudah masuk lagi ke kurikulum yang baru. Nah itu bagaimana Bapak? Ya, Yati SMA 3 Muara Enim. Ya baik Bu Lestari, ini pertanyaan bagus ini. Dari SMA juga ikut ya ini Bu ya? Guru-guru juga ada. Iya. Jadi kurikulum pendidikan tinggi. Ya, ini ya Bu ya, oke Bu. Jadi kurikulum pendidikan tinggi dan kurikulum pendidikan dasar menengah itu berbeda Bapak Ibu ya, berbeda. Jadi kalau kurikulum didasmen itu kurikulum yang ditetapkan oleh negara. Ya, jadi kurikulumnya seperti kurikulum 13 ya. Kurikulum 13 dan kurikulum yang sebelumnya itu ditetapkan oleh negara. Yang melakukan perubahan adalah negara.
Ya, kalau di perguruan tinggi tidak. Kurikulum itu yang melakukan perubahan itu adalah perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi masing-masing lah yang menetapkan kapan kurikulum itu berubah. Cuma di dalam melakukan perubahan itu memang negara menetapkan standarnya. Ada standar yang harus diikuti oleh perguruan tinggi di dalam merubah kurikulumnya. Bahkan tidak hanya negara, Bapak Ibu, bisa jadi kurikulum itu dirubah karena tuntutan akreditasi internasional. Ya, karena dia mau ikut akreditasi internasional, kurikulumnya harus disesuaikan dengan tuntutan akreditasi internasional. Tapi yang merubah adalah perguruan tinggi itu sendiri yang merubah. Berbeda dengan sekolah pendidikan di Dasmen, ya, SD, SMP, SMA itu kurikulumnya dirancang dan dikembangkan di pusat kurikulum, ditetapkan oleh negara, ya Bu ya. Nah, tapi pertanyaannya tadi memang juga terjadi di perguruan tinggi, Bu. Itu juga terjadi. Jadi Bapak Ibu di perguruan tinggi itu seringkali merasa bahwasanya kita ini kapan ngajarnya ya, kok setiap saat ada kurikulum yang berubah gitu ya Bu ya. Ini satu belum paham sudah satu lagi muncul lagi ya. Ya memang karena kita ini Bapak Ibu lebih banyak sebagai pengajar ya Bapak Ibu, kita itu kan sebagai pendidik ya, pendidik sehingga perubahan kurikulum itu menjadi bagian beban tersendiri kalau terlalu sering merasa bahwasanya itu berubah-ubah gitu ya Bapak Ibu, berubah-ubah. Jadi seperti yang saya katakan dulu tahun 2010 itu tahun 2000 itu ada KBK, lalu berubah lagi menjadi kurikulum KKNI, lalu berubah lagi menjadi kurikulum Industri 4.0. Sepertinya berubah-ubah terus ini sepertinya. Tapi sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Paradigmanya itu tetap. Cuman memang kurikulum itu selalu dibebani oleh isu-isu yang yang ada di masyarakat. Ya kurikulum itu selalu berinteraksi dengan masyarakat Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu masih mending loh Bapak Ibu. Kurikulum kita itu berubahnya 4-5 tahun sekali itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ini ke Singapura ya, lihat di perguruan tinggi di Singapura atau di Malaysia atau di Thailand itu ya, bisa setiap tahun itu berubahnya kurikulum itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tuntutan stakeholder. Karena stakeholder yang membiayai sebagian dana pembiayaan perguruan tinggi itu berasal dari stakeholder, itu tuntutannya memang begitu, harus disesuaikan isu apa yang sedang berkembang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya punya pengalaman di Taiwan Bapak Ibu, saya beberapa kali ke Taiwan dan kebetulan 2 anak saya kuliah S2 semuanya di Taiwan. Itu setiap tahun kena isu perubahan kurikulum karena Taiwan sedang menghadapi tantangan perubahan tuntutan dalam bidang teknologi. Jadi material untuk gadget itu ya, prosesor itu, bahannya itu selalu bersaing ketat ini Bapak Ibu antara Korea, Jepang sama Taiwan. Nah, sementara laboratoriumnya perusahaan-perusahaan itu ada di kampus Bapak Ibu. Ya. Laboratoriumnya itu ada di kampus. Untuk menjalankan laboratorium itu perlu dosen mahasiswa. Nah, supaya dia bisa bekerja di laboratorium kampus ya belajarnya ya harus mengikuti perubahan toh Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya rombak lagi setiap tahun karena tuntutan ada material baru yang harus diteliti, Nah, itu kalau di negara yang memang perguruan tingginya itu terimbas betul oleh perubahan industrinya, dunia usahanya gitu ya. Dan industri dan dunia usahanya itu mengendalikan perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena laboratorium dan sumber daya orangnya itu ada di perguruan tinggi. Nah, kalau kita kan kita itu berubahnya 4 tahun sekali itu aja sudah pusing. Kok setiap saat berubah sih ini, belum ngerti ini berubah lagi gitu. Tapi saya bisa pastikan Bapak Ibu ya, kurikulum yang dulu Bapak Ibu sebut dengan kurikulum KKNI, ya kurikulum Industri 4.0, sekarang MBKM itu tetap Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini loh kurikulum kita harus mengacu ke KKNI SNDikti. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu menyusun kurikulum, tidak ada perubahan. Ya, nah, kemarin kok ada Industri 4.0 lah, iya kan perkembangan lingkungan kita kan menyebabkan bahwasanya pembelajaran itu harus menggunakan teknologi kan gitu ya Bapak Ibu ya.
Apa tetap kita nggak menggunakan teknologi kan? Tuntutan industri 4.0 kan itu proses pembelajarannya ditopang dengan menggunakan teknologi, terutama teknologi yang berbasis pada teknologi informasi komunikasi. Ya, Bapak Ibu. Lalu kita diminta untuk belajar juga tentang data science, diminta juga tentang penguatan bidang sains, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu sekarang kita diminta menambah bentuk-bentuk pembelajaran. Kurikulumnya tetap sebenarnya. Kurikulumnya dalam pengertian dokumen kurikulumnya ya tetap seperti kemarin itu. Cuma diminta ini untuk menambah bentuk-bentuk pembelajarannya. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya itu tidak mengesankan kita berubah-ubah terus kurikulumnya, ya Bapak Ibu. Ya caranya adalah program studi mensosialisasi ke dosen. Karena terus terang saja Bapak Ibu, ya ini pengalaman saya ini Bapak Ibu di prodi saya sendiri itu. Prodi saya itu dosennya hampir 50 Bapak Ibu, 50 orang dosen ya prodinya. Tidak semuanya care sama kurikulum nggak Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung yang betul-betul ngerti kurikulum itu sekitar tidak lebih dari 10%. Yang lainnya itu ya dengar-dengar saja. Jadi kalau setiap kali ada rapat kurikulum itu yang teman-teman saya itu yang tidak terlalu ini, dia selalu berubah apa lagi nih? Selalu gitu, belum apa-apa itu sudah gitu. Ya, tetapi bagi teman-teman yang tim kurikulum sebenarnya sudah biasa saja, seperti dia mengevaluasi kurikulum apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi apa namanya strateginya untuk mengurangi hal kesan seperti itu. Ya, kita harus harus sering mensosialisasi kurikulum kita pada Bapak Ibu dosen ya. Jadi implementasi kurikulum itu selalu diawali sosialisasi dan bimtek Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kurikulumnya ini sudah jadi, Bapak Ibu lalu disosialisasi ke dosen. Bapak Ibu dosen diberitahu ini. Nah, kalau saya di prodi saya Bapak Ibu, saya tidak mau dijadikan narasumber. Sudah tidak usah saya narasumber. Ya. Terus ya sudah kalau gitu Pak Samsul carikan orang lain, tidak usah narasumber dari orang lain. Ya, tidak usah narasumber saya juga, walaupun saya di Dikti ini sudah di seluruh Indonesia itu narasumber itu banyak yang meminta saya, tapi tidak usah. Ya, saya sarankan siapa narasumbernya? Saya sarankan rektor. Paling tidak WR1 itu narasumbernya. Ya. Nah, kalau rektor kan WR1, ya itu ngomong kan campur Bu, Bapak Ibu. Ada kebijakannya, lalu ada kontennya. Itu kalau Pak Rektor, walaupun kontennya biasanya nggak terlalu banyak. Yang lebih banyak kebijakannya. Nah, itu strategi saya Bapak Ibu untuk mendorong karena saya di prodi saya sendiri, nanti saya terlibat di dalam teknisnya saja ya. Secara teknis saya terlibat nyusun kurikulumnya gitu ya. Bukan sebagai narasumber, itu strateginya. Strategi saya. Jadi yang memberi sebagai narasumber biar rektornya saja. Ya rektornya. Itu di tempat saya. Nah, itu Bu, gitu ya. Pertanyaan Ibu ini sangat baik begitu supaya nanti kurikulum ini kesannya tidak berubah-ubah terus gitu. Si Bu Yati tadi yang Bu Yati Citra Lestari ya. Ya, Bu Citra Lestari. Oke, Bapak yang YCL ini. Ya, YCL tadi Bu YCL. Ya, seperti namanya aktris itu ya, siapa Bu ya aktris? BCL. Oh, BCL. Asik Bunga Citra. Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari. Ini ceritanya gimana Ibu kok bisa ikut kurikulum ini dari SMA ini? Luar biasa ini. Ya Bu YCL, silakan Bu YCL kalau mau. Dari NGMP informasinya Pak. NGMP kimia. Oh, dari NGMP. Iya. Oh ya, dari situ ya bidang keahlian. Iya. Ya, saya kira ada manfaatnya nanti ini. Ini karena ini acara ini sangat baik ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, kita lanjutkan ya Bapak ya untuk pertanyaan berikutnya. Ya Bu Intan, silakan. Ya, ini ada dari Bapak Dani Ivandi di Tonga. Pak Dani. Pak Dani dari Universitas Negeri Medan. Oh, Pak Dani. Unemed, dari Unemed ya. Pertanyaannya bagaimana? Unemed. Pertanyaannya bagaimana cara melakukan penelitian untuk pengembangan model pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini kayaknya arah penelitian ini Bapak. Oh iya. Nah, tapi dikaitkan dengan model pembelajaran. Iya, ini pertanyaannya kalau tidak dari profesor ya dari mahasiswa yang sedang ambil S3 ini Bu. Iya. Kayak dari mahasiswa.
Ya. Mahasiswa sedang kuliah S3 nih. Ya, bagaimana Pak Bu? Bagaimana cara melakukan penelitian suatu pengembangan model pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya, model pembelajaran apa ya yang mau diteliti Bapak Ibu ya? Kalau model pembelajarannya basisnya tatap muka ya pasti tidak bisa sekarang. Yang sekarang yang paling bisa itu ya model pembelajaran yang terkait dengan daring. Ya, ini sekarang memang masih sangat kaya ini Bapak Ibu kalau dilakukan penelitian di situ, yaitu model-model pembelajaran dengan mengimplementasi atau menggunakan media pembelajaran daring. Ya, bisa dimulai dari statement-statement pakar ataupun otoritas yang ada. Misalnya, Mas Menteri mengatakan bahwasanya dengan PJJ, ya PJJ yang dalam pengertian pembelajaran jarak jauh, ya walaupun kalau standarnya itu pendidikan jarak jauh Bapak Ibu. Jadi PJJ itu singkatan dari menurut Permendikbud nomor 7 itu singkatan dari pendidikan jarak jauh, bukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi masyarakat mengatakan pembelajaran jarak jauh. Bahkan Mas Menteri juga mengatakan pembelajaran jarak jauh. Jadi menurut Mas Menteri pembelajaran jarak jauh ini yang sekarang sedang berlangsung ini cukup membahayakan buat pencapaian kemampuan siswa maupun mahasiswa, gitu ya. Kalau tidak berhati-hati, gitu ya. Nah, mengapa? Karena tidak bertemu langsung dengan guru dan dosennya. Ya, itu Mas Menteri. Kalau Bapak bisa lihatlah di YouTube tentang pembelajaran jarak jauh, apa kata Mas Menteri. Ya. Lalu menurut para ahli, ya, bahwasanya di masa pandemi ini kita akan mengalami stunting, Bapak Ibu. Stunting itu apa ya Pak? Kekurangan gizi ya, bayi kekurangan gizi itu ya. Ya, stunting dalam bidang pendidikan. Nanti satu generasi ini akan mengalami kekerdilan kompetensinya. Karena ada kompetensi-kompetensi yang tidak tercapai, ya, karena situasi pandemi ini. Misalnya dia harus praktek di laboratorium, dia tidak bisa melakukan. Dia harus praktek di masyarakat, dia tidak bisa melakukan. Ya. Semuanya digantikan dengan daring ini. Kalau pandemi ini berlangsung begitu lama, ya misalnya ini sudah hampir 2 semester ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau berlarut-larut ya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, statement-statement dari otoritas ini, baik otoritas sebagai pejabat maupun otoritas sebagai ilmu, itu adalah sebagai wahana untuk memperoleh problem define. Nah, penelitian itu kan selalu itu ya Bapak Ibu ya, diawali dengan problem define. Ya, menemukan masalah dulu. Ya, menemukan masalah. Lah sekarang masalah dalam bentuk metode pembelajaran, yaitu sekarang pembelajaran daring itu. Kalau tatap mukanya ya jelas tidak akan bisa dilakukan penelitian, dong, tidak terjadi tatap mukanya. Jadi PBL, sekarang PBL juga di dalam daring. Bagaimana PBL bisa jalan di daring? Project based learning bisa jalan di daring, gitu ya Bapak Ibu ya. Praktek bisa jalan di daring di masa pandemi. Nah, ini barangkali adalah isu-isu yang bisa digunakan sebagai tema utama di dalam riset. Ya. Tinggal mencari saja nanti kalau itu riset untuk S3 cari pembimbingnya yang cocok siapa. Demikian ya Bu Intan. Ya. Ya Bapak, ini menarik tadi. Ini Bapak Ibu. Ya. Apalagi sekarang banyak kebijakan tentang ini. Kurikulum di masa pandemi ini ya. Ini kurikulum dan kurikulum di Dasmen dalam masa pandemi itu bisa juga sebagai pijakan untuk riset ini. Bisa tambah sampai jam 12. Baik, Bu Intan, silakan ada pertanyaan lain. Oke, kita lanjutkan Bapak ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Komang yang berkaitan dengan MBKM. Bapak Komang dari ITN Malang. Ya. Dari mana Bu? ITN Malang. Oh, jauhnya. Bapak Dr. Inski Komang Astana Widi dari ITN Malang. Pak Komang ini saya sering ke sana ini, Bu. Iya Pak ya. Sering ke ITN ini. ITN Malang ya. Putar ke Riau dulu ini ya. Nah, ini pertanyaannya Bapak, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengelola atau menggunakan dana hibah untuk menghabiskan kegiatan hibah MBKM. MKBK ini
MBKM mungkin maksudnya Bapak ya. Ya, Pada gimana pelaksanaan Bu? Caranya macam mana? bagaimana menghabiskan? mengelola menggunakan dana hibah untuk menghabiskan kegiatan dana hibah MBKM Kenapa? padahal pelaksanaannya belum atau tidak belum dilaksanakan atau tidak perlu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan apa saja yang wajib diikuti dalam program MBKM. Misalnya apakah prodi harus minimal sama, misalkan prodi, maksudnya ini mungkin mata kuliah yang sama di prodi yang lain mungkin Bapak ya. Kemudian tempat magamnya apakah harus ke industri atau ke bidang mana. Ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, untuk pertukaran mata kuliah dengan universitas lain, bagaimana mengkonversi jika mata kuliah berada di semester yang berbeda 2015 dan mata kuliah yang sama tapi SKS-nya berbeda. Nah ini pertanyaannya cara mengkonversi mata kuliah tadi Pak. SKS-nya sama tapi di tempat yang lain SKS-nya berbeda. Ya itu Pak dari pertanyaan Bapak Komang. Ya Pak Komang. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Pak Komang. Ya ini pertanyaannya asik ini ya. Bagaimana mengelola dana hibah bantuan ini supaya habis gitu ya. Ya Bapak Ibu Pak Komang ya, kalau memang kesulitan menghabiskan ya nanti saya ke tempatnya Bapak aja, kasihkan saya aja Bapak. Langsung habis itu kalau dikasihkan saya itu. Ya. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Memang ini agak apa namanya? Agak waktunya agak mepet ya Bapak ya, agak mepet. Tapi dananya kan sudah keluar kan? Sudah cair kan? Sudah cair. Sudah cair Pak. Ya. PTN sama PTS itu agak beda. Kalau PTN itu perjalanannya panjang, cairnya itu. Cairannya melalui rekening rektor gitu ya. Jadi nariknya itu harus pakai proposal dan sebagainya gitu ya. Dan kadang-kadang agak lama. Tapi kalau PTS itu lebih cepat cairnya daripada PTN. Ya, PTS itu lebih cepat. Lah bagaimana cara menghabiskannya? Ya cocokkan saja dengan anggaran Bapak. Di anggaran Bapak kan ada kan pembelanjaannya itu untuk apanya itu kan ya. Kimianya kan. Ya pakai itu aja ya cara membelanjakannya. Apalagi PTS ya Bapak Ibu tidak terlalu sulit kalau PTS itu. Yang sulit itu PTN. Aturannya terlalu banyak PTN itu. Ya Bapak Ibu, kalau PTS kan enggak terlalu sulit ya, aturannya diatur di dalam sendiri asalkan ikut satuan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Misalnya kalau untuk konsumsi berapa standarnya ya ikut aja yang di standar yang Bapak ajukan itu ya. Cara Kalau sistemnya daring sekarang kan agak susah juga Pak ya, karena konsumsi tidak boleh karena sistemnya daring. Iya, daring kan bisa juga gosen ya Bu. Jadi kalau mau mengeluarkan konsumsi ya konsumsinya di gosen aja gitu ya. Oh di gosen ya. Kalau rapatnya seprodi kan satu kota biasanya. Iya kan. Kalau misalnya mau mengeluarkan konsumsi ya beli aja konsumsi langsung di gosen ke masing-masing dosen di rumahnya masing-masing kan bisa begitu. Ya. Tapi kalau enggak ya apa sih komponennya? Ya paling narasumber itu kalau ada narasumbernya. Lalu biaya kuota kayak gini nih. Misalnya kalau paketnya Telkomsel itu 102.000 itu 12 giga. Ya. Lalu kalau pakai webinar kayak gini, pakai Zoom itu 1 jamnya itu adalah 1 giga kan gitu. Berarti 102 dibagi 12 giga itu ketemunya berapa rupiah. Lalu pertemuannya berapa jam? Kan tinggal ngali saja toh Bu. Kalau ini 4 jam ya dikali 4 jam. Kalau 3 jam dikali 3 jam. Paling nggak sampai 100.000 kan? Ya kan bisa seperti itu. Atau kesedikitan ya 100.000. Ya sudah ditetapkan berapa. Saya kira ini kan sudah dijelaskan ya Pak ya waktu pengarahan BIMTEK oleh Belmawa. Waktu itu saya memang tidak ikut waktu itu. Saya sedang operasi waktu itu tidak ikut. Yang jelaskan biasanya Pak Ferry. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menghabiskan, ya ikuti saja penganggaran yang sudah Bapak Ibu ajukan.
Tapi kalau kesulitan ya saya dipanggil saja ke Malang sana di kampus 1 atau kampus 2 untuk ngambil duitnya. Saya ambilnya nanti duitnya. Ini guyon ya Pak ngomongnya. Ya saya sering kok Pak ke ITN Malang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana apa namanya ini aturan di dalam menjalankan MBKM? Gimana maksudnya ini aturan ini ya? Aturan apa ya Bu Intan ya ini? Apakah mata kuliah mata kuliah yang ya. mata kuliahnya gitu Pak? Ya jadi kalau aturan ini Pak, saya share ya Bu ya. Ya. Saya share dulu ya kalau aturan-aturan ya. Ini juga sudah disampaikan sih sebenarnya. Jadi cara-caranya ini saya terjemahkan aja Pak Komang itu cara-caranya ya. Cara-cara menjalankan MBKM ya. Jadi cara-caranya itu begini tahapan-tahapannya. Ya tahapan pertama, masih ya Bu ya, masih banyak ini peserta yang di waiting room ya. Cara pertama itu adalah peran perguruan tinggi ini, ITN atau universitas ini ya, yaitu menyusun kebijakan pedoman akademik ini untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi ini. Jadi kalau mahasiswa mau ngambil mata kuliah di luar prodi di perguruan tinggi yang sama, kebijakannya seperti apa? Ya, apakah harus bayar ini? Ya, misalnya kalau dalam satu fakultas di prodi yang berbeda, apakah harus bayar? Ya, kalau kemudian lintas fakultas, apakah harus bayar? Ini ya, ini ditetapkan dulu kebijakannya. Kalau di ITS tidak, Bapak Ibu, di ITS free, tidak perlu bayar. Kebijakan rektor begitu. Ya, untuk mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda tidak perlu bayar. Karena dananya sudah dikelola di level atas, begitu tinggal memindahkan alokasi dana aja. Lalu yang kedua adalah membuat dokumen kerjasama ini. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah Bapak Ibu di lintas fakultas, apakah perlu kerjasama MOU? Ya ada beberapa universitas yang mewajibkan. Jadi kemarin itu saya di mana ya Bapak Ibu ya, di Universitas Pontianak kalau tidak salah, di Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura di Pontianak itu WR1-nya mengatakan ya. Halo? Itu WR1-nya mengatakan segera fakultas untuk membuat MOU antar fakultas terkait dengan pengambilan mata kuliah lintas fakultas. Ya. Silakan dibicarakan di situ. Ya, seperti itu ya Bapak. Ya, itu pertama, peran dari pendidikan tinggi. Ya. Peran fakultas apa ini? Peran fakultas adalah ya. Menyiapkan fasilitas ya ini Bu Nikomang bisa mematikan ya menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas ya atau tingkat prodi. Jadi mata kuliah apa saja yang nanti disiapkan untuk bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Ya, kalau ngambil pakai bayar apa enggak ya. Lalu setiap mata kuliah itu kuotanya berapa? Ya, itu harus disiapkan oleh fakultas ya dan program studi. Menyiapkan dokumen kerjasama MOU dengan mitra yang relevan. Ya, program studi apa kerjanya? Ya, menyusun ini Bapak Ibu. Ini semua ditulis loh Bapak Ibu di buku panduan ya. Menyusun ini Bapak Ibu. Menyusun kurikulum ini. Kurikulumnya disusun dulu dan seterusnya. Lalu kedua memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lintas prodi tadi. Yang berikutnya lagi adalah menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi. Jadi Bapak Ibu bisa menawarkan lewat website yang ada di dalam universitas. Misalnya kalau di tempat saya itu sudah jelas. Begitu masuk ke sistem informasi akademik, mahasiswa sudah tahu mata kuliah yang ditawarkan dari prodi-prodi yang lain, ya, yang mana yang bisa diambil gitu ya. Kemudian melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi. Jadi bagaimana ekivalensinya? Nah ini kalau mata kuliahnya itu SKS-nya berbeda, nama mata kuliahnya berbeda, bagaimana ekivalensinya? Nah justru ini yang sekarang sedang dibiayai itu Bapak Ibu di dalam hibah ini. Ya, di dalam hibah ini dibiayai supaya bisa menyusun sistem ekivalensi mata kuliah. Ya, itu seperti apa modelnya setiap perguruan tinggi begitu Bapak Ibu ya. Demikian Pak Komang juga.
Ya. Nah, lalu jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Ya. Nah, jadi misalnya pada saat dia magang, ya magang di industri, ya yang tadi setara dengan 20 SKS, setelah dihitung ternyata tidak bisa 20 SKS. Misalnya setelah dihitung dengan beberapa mata kuliah yang CPL-nya sesuai, itu hanya 15 SKS. Berarti ada 5 SKS mahasiswa itu yang kekurangan. Ya, maka 5 SKS itu bisa diambil oleh mahasiswa dalam bentuk mata kuliah yang lainnya yang dia bisa lakukan secara daring, kuliah daring. Nah ini kalau di tempat saya Bapak Ibu di ITS, ini ada kebijakan rektor tentang kuliah daring pada saat mahasiswa magang atau KKNT atau belajar di luar kampus yang lainnya. Itu ada kebijakan mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah secara full daring. Ya ada kebijakan rektor. Ya, karena tidak sembarangan mata kuliah itu bisa dilaksanakan secara daring, harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh universitas. Ya. Nah itu Bapak Ibu, lalu mahasiswanya sendiri seperti apa? Yaitu melakukan perencanaan bersama dosen pembimbing. Jadi kalau dia mau magang 1 semester atau mau ngambil mata kuliah di luar prodi ya harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing akademik Bapak Ibu. Kalau magang ya dia harus membuat proposal. Kewirausahaan membuat proposal. KKNT harus membuat proposal. Nanti dari proposal itu dinilai oleh dosen pembimbing yang ada di dalam prodi, ya apakah magang 1 semester itu cocok ya dengan mata kuliah yang ada atau tidak. Ya, cocok itu dalam hal ini adalah kemampuan-kemampuan yang dia peroleh. Sesuai enggak gitu ya. Ya, misalnya contohnya tadi, prodinya teknik kimia, ya Bapak Ibu. Lalu magangnya itu di perusahaan membuat APD. Ya perusahaan UKM membuat APD. Cocok enggak ya ini kimia dengan industri membuat APD? Ya. Cocok apa enggak ini dengan apalagi dilihat mata kuliahnya itu ya. Nah, itu dinilai oleh dosennya. Tapi kalau jurusan kimia magangnya itu nanti di perusahaan farmasi gitu ya atau di petrokimia ya jelas banyak cocoknya ya. Tinggal nanti dicari mata kuliah apa yang cocok dengan tempat dia magang di sana. Ya, nomor 2 mendaftarkan program kegiatan luar prodi ini tadi. Jadi menyusun proposal, lalu mendaftarkan diri, lalu nomor 3 melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi jika ada. Misalnya kalau magangnya di BUMN Bapak Ibu, ya magangnya di perusahaan BUMN ini ada seleksinya Bapak Ibu, ada tesnya ini. Tidak hanya sekedar mengajukan proposal tapi dites. Ya karena kalau di BUMN itu nanti Bapak Ibu bisa saja mahasiswa mendapatkan akomodasi, ya dapat transportasi, dapat makan siang, ya Bapak Ibu dapat uang saku ya, kalau di BUMN ini Bapak Ibu. Ya oleh karena itu diseleksi. Yes. Lalu yang keempat mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Jadi akademiknya dibuat, diatur. Ya bagaimana pelaksanaan, yaitu tentang konversi nilai, tentang pengkodaan mata kuliah dan sebagainya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu, termasuk Pak Komang yang menanyakan dari ITN. Yang dari mitra sekarang, apa mitra perannya? Perannya membuat dokumen kerjasama tadi dengan pihak kita, Bapak Ibu, dengan universitas, dengan fakultas, dengan program studi, bersama-sama membuat untuk dokumen kerjasama. Lalu melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dokumen MOU atau SPK. Ya seperti saja Bapak Ibu. Lalu detailnya ya mata kuliah seperti apa yang harus dikonversi silakan diatur sendiri ya Pak Komang ya seperti itu. Baik, saya kira sudah saya jawab ketiga-tiganya ini Pak ya, ketiga-tiganya ini. Ya. Ya, kita lanjutkan Bapak ya. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Agus Indrayadi dari Universitas Maritim Raja. Maritim Raja, Maritim Raja itu apa ya? Umrah di Pangkal Pinang. Singkatannya apa itu Maritim Raja? Di Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Maritim Raja Ali. Oh, Raja Ali Haji itu ya. Pertanyaannya, apakah dalam program
MBKM ini mahasiswa harus mengambil mata kuliah dengan judul yang sama, dengan SKS yang sama pada kampus yang lain. Nah, apakah akreditasi kampus untuk program MBKM ini juga mempengaruhi ke